سوري يا سيدي يا بيتي رسول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد المستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم. آمين يا رب العالمين. Puji syukur kepada Allah, kita sudah sampai pada tahun 1447 Hijriah, ditambah dengan masa nubuatnya 13 tahun, berarti sudah lebih dari 1447, masa tambah pendek. Semoga umur yang pendek ini Allah berkahi, amin ya rabbal alamin. Dan umur yang disebut di dalam Al-Quran adalah umur baginda. Kata Allah Ta'ala, la umruk, demi umurmu hai Muhammad. Allah itu tidak mungkin bersumpah kecuali satu yang penting, dan satu-satunya Nabi yang Allah bersumpah dengan dirinya itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu fase masa beliau adalah umur beliau saat hijrah. Bukanlah umur yang mudah, umurnya sudah di atas 40, bahkan 53. Para umara, para ulama, para habaib, para jamaah yang saya cintai, yang semuanya sudah disebutkan oleh guru kita Kiai Muhammad Abdul Rashid. Saya takjub, beliau menyampaikan laporan tanpa konsep dan hafal semua nama orang, berkah hafalan beliau kepada Al-Quran. Semoga Allah memberkahi umur beliau, amin ya rabbal alamin. Dan semua para habaib, para umara, perwakilan dari gubernur kita Pak Dr. Arif ya, dan guru kami, ayahanda kami Abah Kiai Jumeri, dan wabil khusus yang punya gawe juga Islamic Center dan Basnas. Saya ini tadinya orang filantropi juga, beberapa tahun di Dompet Doafa, jadi sangat mengerti perjuangan Basnas itu berat. Jadi ketika ada masjid mau bekerja sama begini, saya ikut bahagia. Semoga program Basnas ini adalah muqaddimah adanya Baitul Mal di negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Karena sudah sangat malam, jadi kisahnya saya pendekkan, maknanya saya banyakkan. Insya Allah. Walaupun tadi sudah baca Fatihah dan Al-Quran, mari kita kondisikan hati lagi. Kirimkan hadiah cinta untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, untuk para ulama, aulia, guru-guru kita, pendiri negeri ini, pendiri Islamic Center, dan semua umara yang adil, ulama yang arif bijaksana. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in. Kalau kita berbicara hijrah, hijrah berarti khuruj minal watan, keluar dari kampung, watan. Cocok loginya orang Jawa nyebutnya weton. Nanti ada kaitannya itu ya. Khuruj minal watan ini bukan saja terjadi pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun nabi-nabi sebelumnya yang nur mereka juga dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
juga mengalami sunnatullah hijrah. Abuna Adam, Sayyidina Adam berhijrah dari surga ke bumi. Ihbitu, kata Allah, faqulna ihbitu ba'dukum ba'da. Jadi hijrahnya disebut turun, hubud. Nabi-nabi besar kita sebut. Nabi Nuh pun berhijrah dengan kapalnya. Proses beliau buat kapalnya dihina, kotoran-kotoran dibuang di sana. Bahkan anaknya sendiri berkhianat, pasangannya sendiri berkhianat. Semoga anak-anak kita, pasangan kita, Allah jaga hatinya. Amin ya rabbal alamin. Nabi Ibrahim atau Abram atau Abraham atau Brahmana kata Imam Al-Jili. Mungkin orang Hindu nggak sepakat, tapi kita punya imam namanya Abdul Karim Al-Jili, punya kitab Al-Insan Al-Kamil. Beliau mengatakan Brahmana itu nama Sangskerta dari Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam bishawab. Bukan cocok logi, ada imamnya. Sayyidina Ibrahim juga pindah dari negeri Babilonia, disebut di Quran fi Babila. Namun itu kisah Harut dan Marut. Hijrah dari Babilonia ke utara Haran. Dari Haran pindah ke Syam, turun ke Al-Quds. Jadi Sayyidina Ibrahim pernah berjuang juga di Al-Quds. Geser ke Mesir, balik lagi ke Al-Quds. Sekarang tempat beliau dimakamkan namanya Hebron. Alhamdulillah Al-Fakir pernah berziarah sekali. Itu sebelahan, ini masjid orang Islam, sebelahnya langsung sinagog. Perjuangan orang Islam di sana berat sekali ya. Kita ngelihat anak-anak kecil berat sekali. Semoga Allah kuatkan saudara-saudara kita di sana. Basnas strategis. Silakan bantu dengan cara yang strategis. Bukan emosional tapi dengan manhaj yang sahih. Nabi Ibrahim pun hijrah dari Al-Quds, hijrah juga ke negeri Bakkah yang sekarang disebut Makkah. Jadi Makkah sendiri itu adalah tempat hijrah Sayyidina Ibrahim bersama Sayyidah Hajar. Nabi Musa juga hijrah. Hijrah dari perantauan Mesir kembali ke negeri Madian, menikah dengan putri Nabi Yunus Syuaib. Berjuang dan berjuang dan berjuang. Lain dengan Nabi Isa, Ruhullah wa Kalimatullah. Beliau pun hijrah, tapi hijrahnya uruj. Inni rafi'uka ilayya. Aku angkat engkau wahai Isa. Maka Sayyidina Isa diangkat, umurnya sekitar 32, dekat 33. Laki-laki, Bapak Ibu, umur 33 itu lagi cakep-cakepnya. Saya bisa bayangin Pak Kiai Imam Besar kita ini di masa umur 33-nya jamil jiddan. Sampai sekarang masih kelihatan. Lebih Arab dari orang Arab wajahnya Habib ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tubuh beliau spesial. Itu sebabnya ayahnya bukan bashar, manusia. Dia langsung berkat kedatangan Sayyidina Jibril kemudian memberikan sir rahasia Allah enggak tahu kepada Sayyidah Maryam. Jadilah hamil Sayyidah Maryam tanpa melakukan hubungan suami istri. Tubuhnya sangat mulia, tubuhnya tubuh langit. Tubuhnya ada nur sayap Jibril di situ. Ini bahasa guru saya, biar kelihatan keren Pak. Maksudnya ada sentuhan Sayyidina Jibril di mana? Di tubuh Sayyidina Isa.
sehingga tubuhnya ketika naik tembus atmosfer bumi tidak hancur. Sampai malam ini, detik ini masih di langit kedua. Dan kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Muslim, dalam Sahih Muslim, bahwa Sayyidina Isa sayanzil, akan turun kembali fi manarati bayda, di menara putih timurnanya Damaskus. Damaskus negaranya baru saja hancur, sekarang pemerintahan yang baru. Alhamdulillah Indonesia sejak merdeka kita masih kuat bertahan meskipun kita digoyang dari luar dari dalam. Kalau nggak tengkar perang dengan orang luar, perang sesama saudara sendiri. Kita doakan para pejuang negeri, pemimpin negeri, ulama-ulama negeri ini, rakyat-rakyat negeri kita menyadari dan syukur nikmat-nikmat bernegara. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Musa, Sayyidina Isa, sekarang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sama, hijrah pun berkali-kali. Namun ada yang perwakilan. 2 kali sahabat-sahabat hijrah ke Ethiopia. Di sana ada Raja Habasyah. Dia seorang Nasrani, tapi Nasrani yang murni. Ketika paman Nabi sampai di sana, dibacakan surat Maryam, air matanya menetes. Karena mengisahkan Sayyidah Maryam lebih lengkap daripada kitab sucinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ternyata waktu sampai di istana, sudah ada pembawa berita hoax. Ini sunnatullah orang ikut ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang bawa berita hoax. Apa kata orang ini? Wahai Tuan Raja Habasyah, nanti ada orang melarikan diri dari kampung kami Mekah, ingin merusak ajaranmu di sini. Maka ketika Raja Habasyah berjumpa dengan delegasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimintalah salah satu keluarga Nabi Muhammad SAW menceritakan apa ajaran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW sehingga engkau pergi dari kampungmu. Ternyata ini raja-raja tabayun, suka mencari bukti, tidak suka mencari-cari kesalahan, tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita hoax. Selamatlah beberapa sahabat, gagallah pembawa hoax. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu yang suka ngaji ini, kalau rajin ngaji aja, pakai kopiah tiap hari, nanti ada orang khawatir kamu ikut aliran apa. Ya. Agak keras sedikit disebut alirannya aneh. Begitulah sunnatullah orang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Takut nggak? Takut nggak disesatkan orang? Bapak Ibu, takut nggak dianggap sesat sama orang? Nabi Muhammad SAW dituduhnya lengkap. Pertama sesat, apalagi dhalalim mubin. Yang kedua sahir, penyihir, disihir dulu, mashur. Nggak mempan juga, sahir, penyihir. Jadi kiai-kiai Habib, para ulama ini, tuan-tuan guru ini, karena doanya mustajab, kata-katanya merubah isi kalbu orang, nanti akan dituduh sebagai ahli hipnotis, ahli sihir. Selamat para kiai, para habaib, selamat menerima sunnatullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika benar ikut Nabi Muhammad SAW, pasti mengalami hal yang sama. Itu sunnatullah. Itu yang disebut fattabi'uni. Jika betul engkau cinta kepada Allah, ikuti jalanku. Sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kemudian beliau sendiri yang berhijrah. Ternyata Nabi dapat wahyu
Beliau sendiri menerjemahkan wahyu. Makanya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang kitab Mafatihul Ghaib dan beberapa kitab usul fikih Al-Mahsul, apa kata beliau? Sekelas Nabi pun berfikir dan berijtihad di luar wahyu, meskipun inspirasinya dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa, inspirasinya wahyu. Maka beliau sendiri kemudian berfikir, ini aku hendak mau hijrah kemana? Terdengar kabar kampung Taif, orangnya lembut, negerinya sejuk, datarannya tinggi, sayur-sayur subur, pepohonan-pepohonan banyak. Maka beliau mengatakan kepada para sahabat, jumlah sahabat tidak banyak, wahai sahabatku, ayo kita hijrah ke Taif. Maka beliau lakukan apa? Beliau yang berangkat sendiri. Ternyata sekelas Nabi, pergerakannya terbaca oleh musuh Allah. Wajar, Nabi Muhammad SAW musuhnya langsung syaitan nomor satu. Bukan iblis yang menggoda Nabi Adam itu, bukan. Ada lagi iblis di atasnya. Karena setiap Nabi ada iblisnya, setiap Nabi ada syaitannya, dan jumlahnya banyak sekali. Iblisnya Nabi Adam lain dengan iblis Nabi Nuh, syaitan Nabi Adam lain dengan syaitan Nabi Nuh. Bacalah kisahnya yang lengkap. Kita mengira sama, mereka berbeda. Makanya Nabi mengatakan ada nama-nama syaitan. Ada syaitan wudu, ada syaitan sholat, ada syaitan rumah tangga, macam-macam. Siapa yang memberi inspirasi mereka untuk datang yang lebih dahulu ke negeri Taif? Itulah syaitan, yuwaswisu fi sudurin nas. Was-was pada orang beriman itu bagi orang-orang tidak beriman setara dengan ilham, tapi ilham syaitaniyah, ilham syaitan. Berangkatlah penyair dan pemberita, penghasut dari kafir Quraisy ke negeri Taif, menghasut orang-orang Taif yang berhati lembut, yang polos-polos, orang gunung, orang badui. Apa yang mereka katakan? Hai orang Taif, nanti ada orang kampungku namanya Muhammad, dia telah durhaka kepada tetua-tetua mereka dan meninggalkan agama tetua-tetua kami. Kalau dia datang, usir. Karena mukaddimahnya bagus, melawan tetua kami, meninggalkan agama kami, itu anak kurang ajar. Akhirnya orang Taif, oh kalau gitu kita usir saja si Muhammad itu. Baru saja Sayyidina Muhammad SAW sampai di kebun, keluar kebun, itu sudah banyak orang melempar dengan batu. Tidak cukup batu, yang melempar pun dengan kotoran-kotoran hina. Bayangkan Bapak Ibu Saudara bukan Allah, Nabi mulia, wajah mulia, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, semua dari alam tercipta dari nurnya, dilempar dengan kotoran, dilempar sehingga berdarah-darah mukanya. Larilah Sayyidina Muhammad SAW menyelamatkan diri, di bawah Sayyidina Abu Bakar ke satu kebun. Kebun itu sekarang jadi masjid. Alhamdulillah, pasti yang sudah datang ke sana pernah ziarah ke sana. Di situ ada seorang Nasrani. Dia tidak tahu kalau itu Nabi Muhammad SAW. Terjadi dialog-dialog, tidak mungkin kita sebutkan malam ini. Ujung-ujungnya dia pun Islam. Ternyata yang Islam, yang Nasrani, yang Taif tidak. Bayangkan Bapak Ibu, kawan kita, kekasih kita, guru kita diganggu orang. Jiwa premannya muncul nggak? Muncul? Muncul. Kalau ada orang ganggu Abah Jumairi ini, saya bilang, yang ganggu beliau, ganggu aku. Nah, contohnya gitu. Ada yang ganggu imam besar kita ini, kita akan bilang apa? Siapa yang sakiti beliau, sakiti aku. Ada yang ganggu Habib Nasr ini, kita bilang siapa yang ganggu Habib, ganggu kami. Begitulah
Sayyidina Jibril turun, yang marah bukan penduduk bumi, yang marah presidennya langit, presidennya malaikat. Turun Sayyidina Jibril, apa kata beliau? Ya Muhammad, wahai kekasihku Muhammad. Menangis Sayyidina Jibril. Malaikatnya bisa nangis juga, Pak. Izinkah engkau jika aku hancurkan Taif dengan satu kibas? Bayangkan Bapak Ibu, Sayyidina Jibril ini malaikat, salah satu malaikat yang paling banyak sayapnya. Sayap kanan 360, sayap kiri 360. Satu pasang saja Bapak Ibu punya sayap, bisa terbang. Coba lihat nyamuk, 2 pasang terbang. Burung 2 terbang. Semakin banyak sayapnya, urat sarafnya, dia semakin kuat. Ini 360 sayap sepasang, kiri dan kanan. Dia kibas satu, hancur itu Taif. Tapi bisa sama Mekah-Mekahnya hilang. Kalau Bapak Ibu ini ditawarkan malaikat Jibril begitu, jawabnya gimana? Hajar bro, gitu ya. Sikat. Itu kita, pantesan Rasul terakhir nggak muncul dari Samarinda. Jujur saja, yang ahli wirid, Ustadz, Kiai, Mursyid, diganggu baca wirid Hizib Nasr kok, ya Habib ya. Wirid Sakran, Hizib Nawawi, Hizib Saifi. Kita kalau diganggu dikit bacanya hizib. Itu terlalu remeh. Hizib itu mengandung doa-doa, itu mengandung nama-nama Ismul Azam, jangan dipakai sembarangan. Maka kami di Ribat Bapak Ibu tidak pernah mengijazahkan Hizib Nasr. Kenapa? Ini hizib perang. Nanti sedikit lagi kalau negeri ini perang baru kita pakai. Sekarang masih di luar. Tapi kalau di Gaza wajib itu. Ya. Di Palestina wajib itu, di Sudan wajib itu. Di Iran sepertinya wajib juga itu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Negeri kita juga baru saja ada kapal tenggelam ya. Kita doakan yang berguguran dihitung syahid, keluarga yang ditinggalkan Allah hibur hati mereka, amin ya rabbal alamin. Khusus untuk mereka yang tenggelam, korban kapal tenggelam. Al-Fatihah. Jadi gimana Bapak Ibu, kalau ditawarin Jibril begitu gimana? Jangankan Jibril, Pak polisi aja nawarin mau, preman aja mau, ormas aja mau kok, pesilat jawara datang aja mau kita. Oh ya sikat aja bos. Begitu hati ini keras dan busuk, pantas kita ini tidak dapat banyak amanah. Itu yang disebut oleh Allah Ta'ala, inna aradnal amanat, kami tawarkan amanah ke langit ke bumi. Langit bumi tahu gak sanggup. Lalu yang mikul al-insan, manusia. Tapi kebanyakan manusia zalim dan jahil. Amanah itu salah satunya al-ismul a'zam, nama Allah yang agung. Jika berdoa dengan nama itu, doa mustajab. Maka amal kita nggak usah tinggi-tinggi Bapak Ibu. Amal kami sederhana aja, namanya wirid asas. Pagi-pagi setelah syahadat tawasul, istighfar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, salawat 100 kali, subhanallah bihamdih, subhanallah azim 100 kali. Jika waktu panjang baca wirid Al-Latif, Al-Wirdul Latif. Jika panjang kami baca Hizib Nur, Imam Syazili dan lain sebagainya. Tapi itu yang basic-basic dari Rasulullah SAW.
Kita tidak berani minta macam-macam, kita cuma mengatakan Rabbana, ya Anta a'lamu bi umurina. Ya Allah, Engkau Maha tahu semua yang kami perlukan. Malu meminta. Saya sudah malu meminta kepada Allah. Maka berdoa ini hanya sebatas ta'abbudiyah, penghambaan saja. Udah nggak berani minta A, minta B. Tapi karena ada hadis Nabi baca doa, kita baca doa itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Coba perhatikan Sayyidina Muhammad waktu ditawarkan Sayyidina Jibril. Dan perhatikan betapa lebih berkualitasnya, lebih hebatnya kolbu Sayyidina Muhammad daripada jiwa Sayyidina Jibril. Ini Jibril kita sebutin begini nggak marah Bapak Ibu, nggak tersinggung juga dia. Angguk-angguk dia, bener ente bener, kira-kira begitu. Apa jawaban Sayyidina Muhammad? Jangan wahai Jibril. Jangan wahai kekasihku Jibril. Jangan wahai temanku, teman langitku. Fa innahum la ya'lamun. Mereka tidak tahu siapa aku. Perhatikan Bapak, Tuhan, Saudara, Nabi tidak salahkan orang Taif. Proyeknya gagal, programnya tidak bekerja, tidak salahkan Taif. Tidak salahkan takdir, tidak salahkan Abu Bakar. Apa kata beliau? Mereka hanya belum kenal aku. Berarti beliau sedang mengatakan, ini kekuranganku, belum mengenalkan diriku lebih cepat daripada pemberita hoax. Maka kita nggak perlu buat klarifikasi. Kita cukup buat majelis-majelis kajian terbuka. Jika benar ajaran yang kita anut ini hak, buka saja. Maka saya untuk kajian-kajian Ahlus Sunnah, baik fikihnya, akidahnya, tasawufnya, tarekatnya, kami live kan. Kecuali ada obrolan-obrolan untuk khawasut thalabah, ya, santri-santri yang senior baru kita skip, kita off kan. Tapi prinsip-prinsipnya kita buka semua. Kenapa? Sayyidina Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi qaddasallahu sirrahu, bapak Ahlus Sunnah zaman salafus saleh, tapi dikenal sebagai imam tasawuf, imam tariqah. Apa kata dia? Ilmu kami ini, ilmu Ahlus Sunnah tasawuf yang dia anut ini, hakikat yang dia anut ini, syariat yang dia jalankan ini, muqayyadun bil kitabi wa sunnah, terikat dengan Alkitab dan Sunnah. Jadi nggak usah Pak Kiai, para habaib, nggak usah jadi YouTuber. Biar murid-murid kita yang punya YouTube. Nggak usah bikin-bikin klarifikasi. Capek. Ngurusin orang nuduh kita balas, orang nuduh kita balas, capek. Nabi Muhammad SAW tidak salahkan orang yang menuduhnya. Beliau hanya salahkan, mungkin dia belum paham siapa aku. Maksud beliau, aku kurang cepat. Pembawa hoak, pemberita hoak lebih cepat. Nggak salah siapa-siapa. Sallallahu alaihi. Itu kalau kita didatangi preman, didatangi anggota, ditawarin bantuan begitu, pasti kita terima. Ya, contoh nih, saya diganggu oleh orang Samarinda nih, ya. Sampai di Balikpapan, panglimanya TNI AD datang. Kita serang aja Buya. Saya bilang go. Pasti begitu kalau pakai hawa nafsu. Tapi setelah kita membaca kisah ini, jangankan disakiti tetangga, teman offline dan teman online. Nah, ini dua teman sekarang ya. Teman offline dan teman online. Tetangga offline dan tetangga online. Kalau kita dicaci maki, kalau kita diancam-ancam, gak usah. Terakhir saya agak pedes tuh sekali aja Pak, diancam sama kelompok sebelah. Kita ancam balik, tapi terakhir udah gak pernah lagi. Udah gak pernah lagi. Saya bermohon kepada Allah agar mengampuni dosa saya yang ikut emosi. Ya. Jadi ternyata kita gak perlu salahkan orang. Saya cukup katakan, ya Allah, mungkin mereka belum paham maksud kita apa.
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang balik ke Mekah, atur siasat lagi. Tapi perhatikan, di masa periode dakwah sirriyah ini, jadi dakwah ini dua, sirriyah dan alaniyah, dakwah tersembunyi dan dakwah terbuka. Di saat dakwah tersembunyi, kenapa tersembunyi? Jika kita buat terbuka, kita diancam bunuh oleh orang, maka mesti buat tersembunyi. Kayak zaman komunis, zaman penjajahan ya. Kapan beliau buka pengajian? Orang kafir Quraisy tidur, beliau dan para sahabat bangun berkumpul di rumah Sayyidina Al-Arqam Ibn Al-Arqam. Jam berapa ngajinya? Kira-kira jam 12. Sampai mereka mau bangun lagi, semuanya udah balik pulang. Inilah sejarahnya kenapa kajian-kajian sirriyah sampai hari ini. Sirriyah itu apa yang Nabi ajarkan? Hanya satu saja, ma'rifatullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu terjemahan umumnya, bacalah dengan nama Rabbmu. Kalau terjemahan bebasnya, kenalilah Allah. Bahasa orang lama, ma'rifatullah. Hanya itu yang Nabi ajarkan. Suatu kali ada ngintip orang yang pernah ke negeri Yaman. Di Yaman ada orang Sudan. Orang Sudan menyembah Tuhan, tapi mereka berhalakan. Mereka namakan Tuhan Rahman. Apa nama Tuhannya? Rahman. Rahman, Pak. Rahman Rahim. Si pembisik ini dia kemudian ngintelin Nabi. Diintiplah Nabi ngajarin apa. Yang dia dengar sayup-sayup di rumah Al-Arqam, Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia dengar, betul ajaran Muhammad ini ajaran sesat. Dia mengajarkan Tuhan yang bukan Tuhan pendahulu kita. Kalau di sini ada berhala-berhala, kalau orang dulu, orang Ethiopia namanya Rahman, Tuhannya Rahman. Ini dimanapun ini sudah beda. Akhirnya besok si intel-intelan ini kumpul sama kafir Quraisy menggosip, hei Abu Jahal, hei Abu Lahab, tahu nggak kalian si Muhammad itu Tuhannya bukan hanya Rahman, tapi ada namanya Rahim. Tuhannya tidak hanya Rahman tapi juga Rahim. Lalu karena ini paman-pamannya Nabi, Abu Lahab, disidanglah Rasulullah SAW. Hei Muhammad, betulkah engkau mengajarkan ada Tuhan selain Allah Rahman, namanya Rahim? Kata Nabi, maksudnya apa Pamanda? Oh, malam tadi ada yang ngintelin kamu dan engkau membaca ada Allah Rahman dan Rahim, berarti Tuhanmu sudah 3. Barulah beliau menjelaskan, wahai Pamanda, Allah itu punya nama banyak, dan nama-nama yang paling disukai oleh Allah dari semua nama itu adalah Rahman dan Rahim. Jadi Rahman itu ya Rahim, Rahim itu ya Rahman, Rahman Rahim itu Allah juga. Baru bengong mereka. Jangan dikira orang-orang musyrik kafir Quraisy itu tidak nyembah Allah. Mereka nyembah Allah, tapi berwasilah dengan Lata, Uzza dan 300-an lebih berhala. Mereka nyembah Allah, tapi tawasulnya sama berhala. Kata tawasul ini disalahpahami oleh Syekh Ibn Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Maka dikira orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlus Sunnah dan para Sufi juga bertawasul, maksudnya memberhalakan para syekh. Saya mau tanya, Gurunda Imam Besar, kalau tawasul pasti tidak menyembah Syekh Abdul Qadir Jilani, betul enggak? Ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jilani, Habib ya Habib. Ila Sayyidina Al-Muhajir Faqih Muqaddam, apakah menyembah beliau? Kan tidak. Abah Jumairi kalau tawasul kepada Al-Mukarram Syekh Muhammad Saman Al-Banjari pun tidak menyembah beliau, betul enggak?
hanya istilahnya yang sama, tapi maknanya berlainan. Maka kita kasih tahu ke kawan-kawan kita yang mengharamkan tawassul. Tawassul yang kami maksud lain dengan yang engkau maksud. Tawassul kami bagian dari cara berdoa, bukan berdoa kepada mereka. Kalau bahasa hari ini, mengkondisikan hati biar doanya mantep. Nyebut, aku ini cinta Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Allah, kekasih engkau, ya Allah, tolong kabulkan doaku. Coba perhatikan semua doa tawassul, tidak ada satupun meminta kepada wali Allah, tidak ada satupun yang menyembah wali Allah, tidak ada satupun. Sayyidina Muhammad SAW pun lepas dari jeratan tuduhan-tuduhan sesat. Dituduh apa lagi tadi? Penyihir, disihir. Enggak cukup. Kahinun, majnun. Ada lagi yang terakhir, majnun. Capek nuduhnya, tuduh aja gila. Abah sudah dituduh gila, bah. Habib sudah dituduh gila, Habib. Kalau imam besar aman, karena imam besar namanya sudah besar. Yang menggilakan beliau mungkin lebih gila. Maka guru-guru kami mengatakan, siapa yang mengikuti jalan ini, jalan Sayyidina Muhammad SAW, pasti pernah mengalami hal-hal seperti itu. Bahkan ada kalimat, laqaffarahu alfun nas, alfus siddiqin, bahkan 1000 orang baik mengira dia sesat. Semoga Majelis Ulama Indonesia mengayomi jika ada pengajian-pengajian menyimpang, bukan memusuhi, amin, bukan menfatwakan, tapi meluruskan. Jangan mau dihasut-hasut. Siapa tahu yang hasut dia nggak senang sama majelis itu. Imam Ibnu Hajar menjelaskan dalam kitab beliau tentang jarah wa ta'dil, ya, Lisanul Mizan, ketika hendak melemahkan, menolak satu riwayat hadis, perhatikan dulu. Jika ada ulama komentar terhadap satu periwayat hadis, perhatikan dia komentar karena betul keilmuan, atau karena ada persaingan, atau karena ada kebencian, atau karena ada perbedaan faham. Kadang-kadang itu terjadi, maka stigma negatifnya tidak berlaku, fatwanya batal. Kira-kira begitu. Kembali kepada Sayyidina Muhammad SAW. Ribuan orang Mekah menuduh beliau sesat. Beliau sesat nggak? Ribuan orang Mekah menuduhnya penyihir. Nabi Muhammad SAW menjadi penyihir nggak? Ribuan orang musyrik menuduh beliau ini disihir, gila, kahinun, majnun. Apakah beliau seperti itu? Apakah beliau terganggu? Itu maksudnya. Ini bapak posting di Facebook, di Instagram, terus orang nggak seneng, terus bilang kau sesat. Hadakallah, Allah yahdik, semoga Allah kasih hidayahmu. Itu kan doa tapi menghardik. Tersinggung nggak? Satu kali Imam wali kutub di zamannya Muhyiddin Ibn Arabi sampai hari ini masih dituduh sesat, padahal dia hafal Sahih Bukhari. Yang nuduh dia nggak hafal Sahih Bukhari, yang nuduh dia hari ini. Ibn Arabi ini mazhabnya Maliki, ada yang mengatakan Zahiri, murid dari Imam Ahlus Sunnah Abu Tahir As-Silafi. Beliau ini ada seorang khatib, setiap kali khutbah bernazar untuk menyertakan setelah syahadat ketiganya adalah asyhadu anna Ibn Arabi kafir. Jadi syahadatnya nambah. Apa syahadat ketiganya? Aku bersaksi Ibn Arabi kafir, 7 kali lagi dibaca, mengalah-ngalahi syahadat dia kepada Allah dan Rasulullah. Jamaah pulang, ada 1-2 muridnya lapor, wah